Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Merina Siva dari kelas 11 TKJ 1. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai OSPF. Nah, jadi teman-teman di sini untuk praktik OSPF-nya lebih sederhana dari yang seperti biasanya. Nah, di sini ada 4 router dan ada 4 VPC. Nah, ini kita langsung saja untuk ke prakteknya ya. Nah, di sini juga saya menggunakan Mikrotik versi 7. Nah, langsung saja kita nyalakan Mikrotik dan VPC-nya, lalu login ke masing-masing Mikrotik. Selanjutnya kita langsung saja untuk konfigurasi pada Mikrotik pertama. Nah, Mikrotik pertama ini dengan Ether 1 memiliki IP 10.10.10.1/24 dan Ether 2 yaitu 192.168.2.1/24 dan pada VPC Ether kosongnya 192.168.2.2/24. Nah, ini kalian bisa ikuti saja untuk perintah-perintahnya. Yang pertama dari IP address /IP address dan selanjutnya IP address address 10.10.10.1/24 dengan interface Ether 1. Lalu selanjutnya pada IP address interface Ether 2 yaitu 192.168.2.1/24. Nah, selanjutnya routing OSPF instance add name default router main 1.1.1.1. Nah, selanjutnya kalian bisa ketikkan kembali routing OSPF area add name sama dengan backbone instance sama dengan default router. Nah, terus kita lanjutkan untuk ketikkan routing OSPF interface name template main template lalu add networks sama dengan 10.10.10.0/24 tambahi di belakang /24 dengan area sama dengan backbone. Selanjutnya kita sama seperti yang di atas, namun kita ganti IP dengan IP 192.168.2.0/24 lalu klik enter. Selanjutnya kita lanjut pada Mikrotik 2. Lakukan hal yang sama pada Mikrotik 1 tadi. Namun di sini kita berbeda untuk IP-nya. IP address address 10.10.10.2/24 dengan sama interface. Untuk interface-nya Ether 1. Selanjutnya IP address address 20.20.20.1/24 dengan interface Ether 2. Lalu IP address address 192.168.3.1/24 dengan interface Ether 3. Nah, selanjutnya routing OSPF instance add name sama dengan default main router spasi router dengan main ID 2.2.2.2. Lalu kalian bisa ikuti saja perintah yang ada pada praktik saya. Ini untuk cara-caranya hampir sama pada yang tadi dimasukkan pada Mikrotik yang pertama. Nah, selanjutnya kita lanjut pada Mikrotik 3. Sama halnya dengan Mikrotik 2, kita lakukan hal yang sama dengan perintah-perintah pada Mikrotik pertama tadi. Ini kita ketikkan dengan IP address address sama dengan
20.20.20.2/24. Lalu untuk interface-nya kita menggunakan Ether 1. Kita klik enter. Lalu IP address add address sama dengan 30.30.30.1/24. Lalu kita lanjut. Untuk interface-nya menggunakan Ether 2. Lainnya kita ketikkan kembali IP address add address dengan IP 192.168.4.1/24 dengan interface Ether 3. Nah, ketikkan kembali routing OSPF instance add name sama dengan default main router sama spasi router main ID 3.3.3.3. Nah, ini untuk selanjutnya kita routing OSPF area add name sama dengan backbone instance sama dengan default main router. Ini kita ikuti saja untuk perintah-perintahnya karena masih sama halnya dengan MikroTik 1 dan 2 tadi. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut pada MikroTik yang keempat. Nah, di sini kita masukkan untuk Ether 1 MikroTik 4 dengan IP 30.30.30.2. Nah, ini untuk Ether 2 nya ya teman-teman. Nah, tetapi karena tadi ada kesalahan, saya kurang slash-nya. Ini kita ulangi dengan mengetikkan IP address remove. Untuk remove IP address yang di atas tadi. Lalu kita ketikkan kembali IP address print. Lalu IP address add address 30.30.30.2/24 dengan interface Ether 1. Lalu untuk Ether 2 nya yaitu 192.168.5.1/24 dengan interface 2. Lalu untuk selanjutnya kita ketikkan kembali routing OSPF instance add name sama dengan default sama dengan router spasi router main ID sama dengan 4.4.4.4. Nah, ini kita ketikkan lagi routing OSPF area add name sama dengan backbone instance sama dengan default main router. Lalu klik enter. Kita ketikkan kembali routing OSPF instance main template add networks sama dengan 30.30.30.2.
4.0/24. Lalu kita enter. Di sini ada area. Kita ketikkan atau isikan dengan backbone. Lalu klik enter lagi, kita ketikkan kembali. Namun di sini menggunakan IP yang berbeda, yaitu 192.168.5.1/24 dengan area sama seperti yang di atas tadi, backbone. Lalu klik enter kembali. Nah, di sini kita masuk ke VVC-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan atau menyeting IP pada VVC. Nah, pada VVC 1 ini memiliki IP 192.168.2.2/24 sama dengan gateway 192.168.2.1. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya ke VVC 2 dengan IP 192.168.3.2/24 sampai dengan gateway 192.168.3.1/24. Ini sudah masuk untuk IP VVC 2. Kita lanjut ke VVC 3. Lakukan hal sama. Namun di sini untuk IP per VVC itu beda-beda. Nah, pada VVC 3 ini 192.168.4.2/24 sama dengan gateway-nya 192.168.4.1. Nah, ini karena kita kurang IP, kita ulangi. Nah, di sini juga sudah masuk ya, teman-teman. Kita lanjut pada VVC 4. Kita ketikkan IP 192.168.5.2/24 sampai dengan gateway 192.168.5.1. Nah, di sini juga sudah masuk ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke MikroTik 1 kembali. Lalu ketikkan routing OSPF network. Network print. Nah, lalu kalian bisa klik enter. Nah, di sini masuk ya, teman-teman. Untuk IP-nya kalian bisa lihat sendiri untuk informasi yang diberikan. Nah, ini kita lakukan hal yang sama juga pada MikroTik 2 sampai MikroTik 4. Lalu di MikroTik pertama tadi atau di masing-masing MikroTik kita ketikkan IP root print. Jadi kita lakukan IP root print itu pada MikroTik 1 sampai ke MikroTik 4. Nah, selanjutnya pada MikroTik 1 kita akan ping atau saling ping antara MikroTik dan VVC.
Nah, pada yang tadi teman-teman bisa lihat sendiri, untuk semuanya itu TTL, berarti artinya sudah saling terhubung atau saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, mungkin untuk praktikum ASPF sampai di sini saja. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.